Ada perbedaan yang nyaris tak terlihat, namun mengubah segalanya. Perbedaan antara menginginkan dan memiliki. Ia bukan soal kata-kata, melainkan tentang getaran dalam jiwa. Dan meski terdengar kecil, ia menentukan apakah keinginanmu akan terus menjadi bayangan yang menjauh, atau menjadi kenyataan yang mendekat. Perhatikan dua kalimat ini. Aku senang akhirnya mendapatkannya, dan tentu saja ini milikku. Yang satu masih dibalut perasaan lega setelah penantian, yang satu lagi memancarkan kepastian, tanpa keraguan, tanpa penantian. Getaran keduanya sangat berbeda, dan alam bawah sadar, sumber utama yang membentuk realitas hidup kita, selalu merespons getaran, bukan logika. Menginginkan adalah sebuah perasaan kekurangan. Ia memancarkan pesan bahwa sesuatu belum dimiliki, belum terjadi, masih jauh. Setiap kali kamu merasa ingin, kamu tanpa sadar menguatkan bahwa kamu dan keinginanmu sedang terpisah. Dan di mata bawah sadar, jarak itu menjadi nyata. Sebaliknya, ketika kamu merasakan memiliki, tanpa perlu bukti fisik, kamu mulai menyatu dengan realitas yang kamu kehendaki. Bukan dengan memaksakan diri untuk percaya, tapi dengan perlahan melatih hati untuk merasa, ini adalah bagian dariku. Di titik ini, keinginan berhenti menjadi obsesi dan mulai menjadi keadaan alami. Inilah keajaiban dari kesadaran. Ia tidak menunggu dunia berubah dulu. Ia mengubah persepsi kita terlebih dahulu, dan dunia menyesuaikan setelahnya. Ketika kamu hidup dari rasa memiliki, meski hanya dalam batin, pola bawah sadarmu mulai memantulkan itu keluar. Tanpa sadar, kamu berbicara, bertindak, bahkan berjalan dengan cara yang berbeda. Dunia merespons bukan kepada kata-katamu, tapi kepada siapa kamu sedang menjadi. Latih dirimu untuk merasakan bahwa impianmu sudah menjadi kenyataan, bukan di masa depan, tapi sekarang. Rasakan syukur sebelum alasan untuk bersyukur datang. Rasakan cinta sebelum sosoknya hadir. Rasakan bebas sebelum pintunya terbuka. Karena saat kamu berhenti mengejar dan mulai menjadi, kamu telah berpindah dari medan keinginan ke medan penciptaan. Dan dalam medan itu, tidak ada kekurangan, hanya kepenuhan yang menunggu untuk dikenali. Perubahan besar tak selalu datang dari langkah besar. Kadang, ia berawal dari perubahan kecil di dalam, sebuah getaran yang tenang tapi yakin. Sebuah bisikan lembut yang berkata, tentu saja ini milikku. Setelah benih keinginan ditanam dengan kesadaran yang tenang, ada satu tahap penting yang tak boleh dilupakan, yaitu istirahat penuh keyakinan. Inilah titik di mana banyak orang tersandung. Mereka terlalu cepat menggali tanah untuk memeriksa apakah benihnya sudah tumbuh. Mereka ragu, gelisah, dan tanpa sadar mengganggu proses alami penciptaan. Padahal, sebagaimana benih yang ditanam di tanah, keinginan yang ditanam dalam kesadaran butuh satu elemen penting agar tumbuh, yaitu kepercayaan. Setelah menanam, jangan mengorek. Biarkan alam bawah sadar bekerja dalam diam, seperti akar yang tumbuh di kedalaman tanpa terlihat. Neville Goddard menyebut ini sebagai Sabbath state, keadaan batin di mana kita berhenti dari usaha, bukan karena menyerah, tapi karena tahu bahwa pekerjaan sejati sedang berlangsung di balik layar. Ini bukan pasrah karena putus asa, tapi menyerahkan hasil dengan penuh keyakinan bahwa yang tak terlihat sedang menyusun jalan untuk menjadi nyata. Rasakan perbedaan ini. Gelisah adalah tanda bahwa kamu belum benar-benar percaya. Tapi ketika kamu bisa berbaring di malam hari dengan damai, merasakan kelegaan, dan berkata dalam hati, "Aku tahu itu sedang terjadi," maka kamu telah memasuki wilayah sakral penciptaan. Kepercayaan bukan berarti tidak bertindak, tapi tindakan yang muncul dari kepercayaan berbeda dari tindakan yang lahir dari kepanikan. Yang pertama lembut, mengalir, penuh arah. Yang kedua terburu-buru, keras, dan sering melelahkan. Dalam istirahat yang penuh keyakinan, tidak ada kebutuhan untuk membuktikan, membandingkan, atau mendesak. Karena kamu telah menyatu dengan rasa bahwa semua telah selesai. Kelegaan ini bukan kemalasan, tapi ketepatan. Ia adalah penyerahan yang elegan, bukan pengunduran diri.
Bayangkan kamu berada di tepi danau yang tenang. Airnya tidak bergelombang, cermin yang memantulkan langit. Di saat seperti inilah, gambaran yang kamu tanam dalam batin dapat meresap ke dalam alam bawah sadar, tanpa gangguan, tanpa distorsi. Keajaiban tidak terjadi saat kamu gelisah. Keajaiban tumbuh dalam keheningan, dalam kepercayaan, dalam sabar yang tidak pasif, tapi percaya bahwa waktu semesta jauh lebih bijak daripada waktu manusia. Maka istirahatlah, bukan sebagai bentuk berhenti, tapi sebagai bentuk percaya. Karena saat kamu benar-benar melepaskan, kamu membuka jalan bagi semesta untuk bekerja tanpa halangan. Dan mungkin tanpa kamu sadari, kehidupan baru sedang tumbuh, dalam diam, dalam kedalaman, dan dalam kepastian. Setiap pagi adalah kesempatan suci. Saat mata perlahan terbuka dan dunia mulai merangkak masuk melalui cahaya dan suara, ada satu momen hening, satu celah halus di mana kamu belum sepenuhnya menjadi dirimu yang kemarin. Di titik inilah, kamu bisa memilih untuk bangun bukan hanya dari tidur, tetapi sebagai diri yang baru. Diri yang tidak lagi menanti perubahan, tetapi telah hidup di dalamnya. Diri yang tidak lagi mengejar, tetapi telah memiliki. Dan untuk itu, langkah pertama begitu sederhana namun penuh kekuatan, yaitu jangan buru-buru menyentuh ponselmu. Jangan langsung kembali ke dunia yang menuntut, membandingkan, dan membentuk ulang narasi lama. Sebaliknya, biarkan dirimu berdiam sejenak. Rasakan kembali emosi dari malam sebelumnya, ketika kamu menanam adegan batin yang syarat makna. Bangunlah dengan perasaan yang sama, seolah-olah kenyataan yang kamu rindukan telah menjadi udara yang kamu hirup pagi ini. Rasakan damainya, bukan sebagai harapan, tapi sebagai kebenaran yang sudah hadir. Saat keraguan muncul, dan pasti akan muncul, ingatkan dirimu, tentu saja ini milikku. Jangan lawan keraguan dengan argumen, lawan dengan kehadiran. Kembali ke rasa, kembali ke getaran milik, karena realitas baru tidak dibangun dengan logika, tapi dengan konsistensi getaran. Hidup dari keinginan yang sudah terwujud bukan berarti kamu harus memalsukan kenyataan. Kamu tidak sedang berpura-pura. Kamu sedang menciptakan jembatan batin antara apa yang tampak di luar dan apa yang hidup di dalam. Dan ketika kamu bertindak dari tempat itu, dari versi dirimu yang telah menerima, semesta mulai menyesuaikan diri. Tindakanmu berubah, bukan karena kamu memaksa, tapi karena kamu menjadi. Pilihanmu, kata-katamu, cara kamu berjalan, cara kamu memandang dunia, semuanya mencerminkan identitas baru yang telah kamu kenakan. Dan perlahan, dunia mulai memantulkan kembali versi itu kepadamu. Inilah seni hidup dari kesadaran, bukan reaksi. Kamu bukan lagi hamba keadaan, kamu adalah arsitek batin. Jadi setiap pagi, sebelum dunia menarikmu masuk ke pusaran rutinitas, tanyakan pada dirimu sendiri, siapa aku hari ini? Dan jawab bukan dengan mulut, tapi dengan perasaan. Bangunlah bukan untuk mengejar kehidupanmu. Bangunlah sebagai kehidupan itu sendiri. Karena saat kamu hidup dari rasa sudah memiliki, semesta tak punya pilihan lain selain menyelaraskan. Bukan karena kamu memintanya, tapi karena kamu telah menjadi dirinya.